Kak Fitra, Bu Era Usman, dan juga Kak Rahma. Layar dan waktu kami persilahkan. Ini bukan waktu dan tempat yang dipersilahkan, sekarang layar ya, jadi ya Kak ya. Iya nih Kak, berhubung Oke. kita masih online. Oke, selamat Oke, siang baik. semuanya. Terima kasih sudah hadir di sesi dari Ritsumeikan Asia Pacific University atau APU Japan. Semoga kita nanti dalam 50 menit ke depan ya, waktu presentasinya ini hanya 30 menit, semoga cukup bisa mengakomodir untuk kebutuhan informasi teman-teman. Dan untuk kesempatan pertama mungkin kita bisa lihat dulu sebelum nanti Bu Era akan melakukan presentasi general information terkait dengan kampus kami, mungkin kita lihat video daripada singkat saja terkait dengan kampus kita. Tunggu sebentar ya. Oke Kak, kami tunggu. Oke, lanjut ya Mas Fitra. Kita langsung, Silakan Ibu. ya, kita langsung saja, agak gerak cepat ya, tapi mudah-mudahan informasinya bisa tersampaikan dengan baik walaupun dalam waktu yang agak terbatas. Baik, kita akan mulai presentasinya dan kami akan melihat juga, kami akan menggunakan slide untuk supaya lebih gampang untuk menangkapnya, dan tadi sudah diinformasikan kira-kira 30 menit, 50 menit ke depan kita akan memberikan informasi mengenai sekolah ke Jepang, khususnya ke Ritsumeikan Asia Pacific University atau kami singkat dengan APU. Ini adalah area kampusnya dan di sini tertulis Going Totally Global, visi dan misi APU adalah untuk membentuk generasi muda yang siap untuk menghadapi era globalisasi. Nah, APU ini adanya di Jepang, mungkin ada beberapa di antara adik-adik yang pernah juga mendengar APU di Malaysia gitu ya. Kami tidak ada hubungan sama sekali, cuma kebetulan sama namanya saja. Yang ingin kami informasikan saat ini adalah informasi untuk Ritsumeikan atau Ritsumeikan Asia Pasifik atau APU yang ada di Jepang. Nah, Jepangnya ada di sebelah mana? Kami ada di Jepang bagian selatan, nama kotanya kota Beppu di Pulau Kyushu. Jaraknya lebih kurang 1,5 jam naik pesawat ke Tokyo, dan merupakan kota kecil dengan populasi yang juga cuma lebih kurang 120.000 orang, tapi Beppu ini terkenal dengan natural hot spring nomor 1 di Jepang, atau dalam bahasa Jepangnya disebut dengan onsen. Nah, ini adalah pemandangan kota Beppu, karena banyak asap-asap, karena banyak pemandian air panas itu, makanya banyak asap-asap seperti ini. Nah, apa sih APU? Tadi visualnya atau gambarnya atau videonya Adik-adik juga sudah lihat seperti apa lokasinya, bagaimana kampusnya. Jadi kita akan lihat, kami akan memberikan informasi kepada adik-adik sekarang apa sih APU ini gitu ya. Pasti banyak juga yang tahu, yang lainnya universitas lain di Jepang itu banyak sekali. Ada lebih kurang hampir 800 universitas yang ada di Jepang. Dan cukup beberapa di antaranya cukup familiar bagi kita di sini. Nah, APU ini boleh dibilang unkonvensional, sedikit berbeda dibandingkan dengan universitas lain yang ada di Jepang. Kami baru berdiri tahun 2000, jadi belum terlalu tua, belum sampai ratusan tahun. Nah, apa sih bedanya APU? Kenapa disebut unconventional university? Karena di APU ini mahasiswa kami 50% asing dan 50% orang Jepang. Kemudian
orang asingnya itu datang dari lebih kurang hampir 90 negara yang masuk ke APU. Jadi adik-adik bisa bayangkan seperti dunia kecil di sana, tinggal sama-sama, belajar sama-sama, berkumpul, main sama-sama dengan teman-teman dari berbagai negara. Beda dengan universitas lain di mana mahasiswanya mayoritas adalah Japanese. Nah, tidak hanya saja mahasiswanya, pengajarnya juga seperti itu, hampir 50% itu adalah orang asing datang dari lebih kurang 21 negara. Jadi adik-adik begitu kuliah di APU tidak hanya mendapatkan ilmu dari perspektif orang Jepang saja, tapi juga akan mendapatkan ilmu dari dosen berbagai macam background, berbagai macam cara komunikasi, cara berpikir pastinya, dan pasti itu juga akan menjadi salah satu benefit ketika adik-adik nanti lulus dari APU. Nah, dari segi umur, kami memang belum terlalu tua, tapi APU ini achievement-nya atau prestasinya sudah cukup baik di Jepang, dari tahun ke tahun terus meningkat, dan tahun ini kami ranking ke-22 di Jepang, menurut Time Higher Education World University Ranking, dan kita termasuk top 5 university untuk private university. Kemudian APU juga dikelompokkan atau dimasukkan oleh pemerintah Jepang ke dalam kelompok top global university, dan satu di antara 37 universitas yang ditunjuk masuk ke kelompok top global university ini. Nah, apa saja sih yang dipelajari di APU? Di APU itu kami punya dua fakultas. Fakultas yang pertama adalah College of International Management. Ini bagi adik-adik yang tertarik ke bisnis, bisnis, accounting, finance, marketing, strategi manajemen and organization, atau ekonomi, bisa memilih fakultas ini. Dan memang lebih ke IPS sih, mungkin ada adik-adik yang hadir di sini juga ada yang dari IPA, tapi tidak menutup kemungkinan nanti begitu kuliah juga akan kuliah dalam bidang sosial gitu ya. Nah, Fakultas EPM ini sudah mendapat akreditasi ACSB, yaitu akreditasi yang cukup prestigious untuk sekolah bisnis yang ada di dunia. Ini fakultas yang pertama. Lalu fakultas yang kedua adalah College of Asia Pacific Studies. Ini bagi adik-adik yang tertarik ke international relation, tertarik dengan hospitality and tourism, atau environment development, bisa memilih fakultas ini. Dua fakultas yang tersedia dengan masing-masing punya 4 major, dan untuk ininya, untuk lama belajarnya adalah 4 tahun. Jadi karena degree-nya ini adalah S1. Kemudian untuk di APU juga adik-adik nggak perlu khawatir dengan bahasa Jepang, karena nanti boleh mengambil kuliah dalam bahasa Inggris. Jadi kalau universitas lain biasanya adik-adik harus sekolah bahasa dulu 1 tahun atau bahkan kadang-kadang 2 tahun, tapi di APU ini adik-adik tidak perlu khawatir dengan bahasa, bisa mengambil kuliah dalam bahasa Inggris, tapi nanti juga akan dapat mata pelajaran bahasa Jepang juga. Jadi pada saat lulus tidak saja menguasai subjek yang sudah diambil, bisa Inggris dan Jepang dengan baik. Kemudian ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa juga. Jadi artinya di APU adik-adik juga nggak perlu khawatir dengan biaya, karena kami memberikan beasiswa berupa pengurangan biaya kuliah, mulai dari 30% sampai maksimal 100%. Dan beasiswa ini sudah bisa kita ketahui sebelum kita berangkat ke sana. Jadi mendaftarnya itu sama-sama ketika adik-adik mendaftar ke APU. Bagaimana cara mendapatkannya nanti, apa saja persyaratannya akan diinformasikan lebih lanjut nanti oleh Mas Fitra ya. Kemudian beasiswa yang pengurangan biaya kuliah itu berlaku untuk 4 tahun ke depan, jadi bukan hanya 1 tahun saja, tapi berlaku untuk 4 tahun ke depan. Kemudian nanti kalau adik-adik sudah berangkat ke APU, masuk dengan beasiswa pengurangan dari APU, adik-adik juga masih ada kesempatan lagi untuk mendapatkan beasiswa yang lain nanti di sana. Banyak sekali kesempatannya. Ini adalah beberapa contoh beasiswa yang bisa di-apply setelah kita berstatus mahasiswa di sana, dan di kampus sendiri nanti di student office akan memfasilitasi untuk informasi-informasi terkait dengan beasiswa tersebut. Jadi tidak menutup kemungkinan bagi adik-adik yang kuliah di APU mendapat 2 atau 3 beasiswa yang lainnya. Nah, kesempatan yang lain adalah ikut pertukaran mahasiswa. Ada lebih kurang 142 partner university kami di 42 negara. Durasinya adalah selama 1 tahun atau 1 semester. Dan enaknya lagi ketika ada ikut exchange program ini, biaya kuliah tetap kita bayar biaya kuliah selama di APU. Untuk informasinya mungkin di Bidikti ini juga di websitenya juga kami sudah pernah menyimpan atau mengupload brosurnya APU, bisa dicek di sana brosurnya APU, atau nanti di kolom chat kami akan bagikan lagi link untuk brosurnya APU supaya adik-adik nanti bisa melihat partner university-nya apa saja.
Ini adalah beberapa contoh partner university di mana mahasiswa APU sudah ikut exchange ke university ini. Kemudian kami juga ada program dual degree. Dual degree ini satu untuk social studies ke Amerika dan yang bisnis itu ke Prancis. Jadi kalau yang tadi single degree tetap yang exchange program itu, tapi kalau yang ini adik-adik nanti akan dapat dual degree. Nah, untuk fasilitas kami ada dorm, 1 tahun pertama nanti tinggal di dorm, tahun berikutnya keluar dari dorm, karena kapasitas kami hanya untuk mahasiswa tahun pertama saja, jadi semua mahasiswa tahun pertama pasti akan tertampung di dorm, makanya adik-adik nggak perlu khawatir nanti kalaupun misalnya nggak ada teman, nggak ada siapa, nggak masalah, kami dari kantor Indonesia nanti pasti akan mengumpulkan semua juga, dan nanti begitu di sana ada tempat tinggal di area kampus yang kami sebut dengan AP House. Ini adalah suasana ketika sudah pindah dari dorm karena mereka sewa apartemen, tinggal bersama-sama sharing dengan beberapa orang teman. Lalu boleh part-time juga pastinya, jadi walaupun mahasiswa di Jepang itu diperbolehkan part-time selama 24 jam per minggu atau 40 jam per minggu semasa liburan. Kami punya ekskul sangat banyak sekali, nanti Karama juga mungkin akan sedikit sharing mengenai ekskul-ekskul yang ada di APU ini. Dan pastinya ekskul ini tidak akan kalah pentingnya dengan belajar di kelas atau akademik. Nah, bagi yang bercita-cita atau punya keinginan untuk bisa bekerja di Jepang juga sangat ada kesempatan. Dari data yang kami punya, 96% alumni APU sudah terserap oleh perusahaan baik di dalam Jepang maupun di luar Jepang. Ini adalah beberapa contoh perusahaan yang sudah merekrut mahasiswa APU, bahkan ada kesempatan yang cukup menarik juga diberikan kepada mahasiswa yang lulus dari top global university ini. Pemerintah di sana memberikan visa untuk inspiring student entrepreneur. Jadi misalnya nih adik-adik tertarik untuk setelah 4 tahun di sana, pengen bikin usaha yang cukup inspiring, kemudian startup company gitu, ada kesempatan untuk bisa dapat visa khusus bagi pemerintah oleh pemerintah sana. Dan kalau misalnya saya mau S2 dulu, misalnya nggak mau kerja dulu, mau S2 juga sangat terbuka kesempatannya. Seperti contoh yang ada di layar ini, S1-nya dia di APU, S2-nya dia diterima di Tokyo University, kemudian ini S1-nya di APU, S2-nya diterima di Harvard University. Nah, kami punya komunitas APUINA karena lumayan banyak mahasiswa Indonesia yang ada di APU, jadi kita punya komunitasnya namanya APUINA. Adik-adik nanti bisa cek di Facebook-nya APUINA ini, lihat kegiatan mereka di sana seperti apa. Ya, lebih kurang itu informasi mengenai APU secara umum. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini bisa kita dapatkan informasi yang cukup bermanfaat. Dan sekarang bagaimana cara untuk pendaftaran ke APU, Mas Fitra akan menjelaskan buat adik-adik semua. Silakan Mas Fitra. Oke Bu, terima kasih. Jadi sekarang kita ke pendaftaran ya. Untuk pendaftarannya ini sebelumnya, nah kita lihat dulu. Sebelum pendaftaran kita lihat dulu ini adalah gelombang atau intake-nya ya. Intake-nya di kampus kami di Ritsumeikan APU sendiri itu ada 2 kali dalam 1 tahun, ada bulan April dan juga ada bulan September ya. Jadi buat teman-teman terutama yang duduk di kelas 12, ini boleh dipersiapkan dirinya karena kita di bulan depan tanggal 18 Oktober sudah buka pendaftaran ya. Sampai kita nanti ada 4 gelombang ya, 4 gelombang pendaftaran dan deadline-nya ditutup pada tanggal 6 April 2022 ya. Ini adalah di screen-nya teman-teman adalah timeline-nya kapan teman-teman mendaftar, kapan hasilnya atau penerimaan beasiswanya sudah dapat diketahui oleh teman-teman. Ini untuk waktunya. Kemudian untuk prosesnya sendiri kita ada 2 tahapan, yaitu ada pengisian berkas aplikasi online-nya dan juga nanti ada proses interview-nya. Ya, terus kemudian juga untuk pendaftarannya nanti linknya akan kami tuliskan pada kolom chat karena tadi menurut panitia linknya baru boleh dikasih ketika forum Q&A ya. Jadi nanti pada kolom chat kami akan tuliskan beberapa link yang berguna buat teman-teman sebagai informasi. Ya, salah satunya adalah untuk aplikasi online-nya ini. Ya, terus kemudian nanti apa saja sih sebenarnya yang diperlukan untuk pengisiannya. Jadi teman-teman nanti ketika sudah masuk di aplikasi online-nya mudah saja tinggal isi data diri ya seperti biasa seperti pendaftaran pada umumnya. Kemudian kita sudah siapkan 4 pertanyaan esai yang teman-teman nanti harus jawab dengan bahasa Inggris ya. Terus kemudian nanti kita juga ada surat rekomendasi, ada juga minta rapot ya. Terus kemudian juga teman-teman harus sudah
tes bahasa Inggris nih, TOEFL IBT atau IELTS boleh dipilih ya, salah satu saja, dan nanti ada application fee payment 5.500 Japanese yen menggunakan kartu kredit ya. Dan bagi teman-teman nih tipsnya kalau misalnya mau apply beasiswa di kampus kami di Ritsumeikan Asia Pacific University, teman-teman kalau boleh juga melampirkan ekstrakurikuler activity-nya teman-teman. Jadi piala ataupun juga medali atau sertifikat atau piagam itu juga bisa diupload nanti untuk kebutuhan memperbesar kesempatan teman-teman dalam penerimaan beasiswanya di kampus APU. Ini adalah untuk persyaratannya, online application. Terus kemudian syarat bahasa Inggrisnya tadi ada TOEFL IBT atau IELTS ya. Ini skor minimalnya untuk TOEFL IBT atau IELTS. Dan terus kemudian setelah itu juga ada proses online assessment ya. Ada online assessment-nya, terus kemudian nanti kalau lolos di tahap 1 ini, tadi ada online application dan juga ada online assessment, nanti juga akan diumumkan untuk interview dengan profesor langsung dari APU-nya. Ya, terus kemudian setelah itu baru diumumkan untuk penerimaannya diterima atau tidak, dan kalau teman-teman diterima sudah diketahui berapa besaran beasiswanya. Karena tadi seperti yang sudah dijelaskan ada 30, 50%, 65, 80 sampai mungkin yang paling tinggi yang teman-teman bisa dapetin adalah 100% untuk beasiswanya ya. Nah, ini adalah untuk interview. Terus kemudian juga teman-teman kalau misalnya mau cari informasi yang lebih lagi terkait dengan kampus kami, kita minggu depan nih ada online info session, akan ada profesornya juga, dan ada kita juga masih akan ada di sana, dan juga ada alumninya, jadi teman-teman bisa tanya lebih banyak lagi. Jadi jangan lupa nanti linknya juga akan kita tulis di chat box-nya ya. Oke, untuk itu, nah sebelumnya ini ada sosial media juga, kita bisa teman-teman bisa follow Instagram kita di @ritsumeikan.apu, bisa juga like fanpage Facebook kita di Ritsumeikan Asia Pacific University, atau yang punya TikTok nih lagi tren TikTok ya, bisa follow juga @ritsumeikan.apu ya untuk sosial medianya. Dan ini kita juga punya nomor kontaknya jika teman-teman ingin tanya-tanya lebih lanjut gitu ya. Nanti kita juga akan share ini ya. Mungkin demikian, mungkin kita juga melanjutkan lagi acara presentasi ini dengan Kak Rahma ya, selaku alumni dari APU. Silakan Kak Rahma. Oke, terima kasih Kak Fitra. Selamat siang semuanya. Kali ini mungkin aku bakal sharing experience aku selama 4 tahun aku di Ritsumeikan Asia Pacific University. Jadi nanti mungkin setelah aku presentasi kalian bisa jadi lebih tahu kira-kira seperti apa sih kehidupan mahasiswa internasional di Jepang. Nah, pertama-tama mungkin aku perkenalan terlebih dahulu. Nama aku Rahma, aku dulu merupakan lulusan dari SMA Taruna Nusantara, lulus di tahun 2017 dengan jurusan MIPA. Lalu aku melanjutkan kuliah di Ritsumeikan Asia Pacific University, masuk di Fakultas APM atau International Management dengan specialization di Accounting and Finance. Dan aku juga baru lulus kemarin, jadi aku mungkin ceritanya bisa lebih fresh ya, karena aku baru aja menyelesaikan 4 tahun di Ritsumeikan Asia Pacific University. Lalu ketika aku tahun ketiga, aku juga pernah ikut student exchange program selama 1 tahun di HSC Montreal, yang mungkin nanti aku akan jelasin di slide selanjutnya. Lalu pertama-tama mungkin banyak yang nanya juga, kenapa sih Kak akhirnya dulu memutuskan untuk kuliah di Ritsumeikan Asia Pacific University? Nah, sebenarnya alasannya banyak, tapi yang pertama kali aku lihat itu adalah dari segi akademik. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Era sebelumnya, APU itu memiliki international accreditation nih, seperti AACSB atau AMBA, PRME. Nah, yang sebenarnya itu hanya diberikan kepada world most prestigious business school. Dan di Indonesia sendiri hanya baru ada 2 universitas yang memiliki akreditasi ini, dan itu pun mereka hanya memiliki 1 saja. Dan keuntungan kuliah di APU yang memiliki akreditasi global ini, jadi akreditasinya itu udah di-recognize secara global oleh banyak companies dan juga higher institution. Jadi ketika kalian mau melanjutkan ke S2 atau mungkin mau melanjutkan untuk kerja, ini bisa menjadi nilai plus kalian karena mungkin berbeda sama teman-teman kalian yang mungkin kuliah di universitasnya nggak memiliki akreditasi ini. Lalu untuk language education-nya, kalau di APU itu kan banyak banget ditawarkan kelas bahasa. Jadi at least ketika kalian lulus, kalian memiliki 3 kemampuan bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Jepang. Yang mungkin tentu saja bisa jadi nilai tambah juga ketika kalian mau melamar kerja.
Lalu untuk learning prosesnya juga di APU itu nggak cuman lecture dan juga report writing seperti biasa, tapi banyak banget yang namanya group project. Jadi kalau dari pengalaman aku sendiri, aku sering banget dulu punya project untuk ngebantu small business di Beppu dan juga pernah ngebantu sebuah perusahaan besar di Jepang untuk ngebantu masalah yang ada di company-nya, jadi bisa langsung mengaplikasikan apa yang udah kita pelajari di kelas ke dunia nyata gitu. Lalu untuk scholarship sendiri di APU itu banyak banget ya, jadi nggak cuma dari APU aja, tapi ada juga yang dari government dan private organization. Untuk pengalaman aku sendiri, selain dari tuition reduction scholarship yang aku terima dari APU, aku juga pernah mendapatkan beasiswa lain selama 2 tahun di APU dari OITA government dan juga dari private organization. Lalu selanjutnya mungkin penasaran juga kira-kira sekarang sistem pelajaran di APU seperti apa sih? Nah, kira-kira seperti ini nih gambarnya. Jadi emang sekarang tuh masih secara hybrid, jadi emang di dalam satu kelas tuh nggak boleh terlalu banyak siswanya. Dan tapi nanti mungkin ketika situasinya udah lebih membaik, mungkin bisa dilihat seperti gambar yang di sebelah kanan. Lalu untuk part time job sendiri, jadi sebenarnya di APU itu mereka juga udah banyak menyediakan part time job gitu. Jadi bisa kerja sebagai teaching assistant, kerja di co-op, cafeteria atau di library. Tapi bisa juga kerja di off campus seperti kerja di hotel, restoran, convenience store atau di language school. Untuk pengalaman aku sendiri, dulu aku pernah kerja sebagai teaching assistant atau mungkin kalau di Indonesia bilangnya asisten dosen. Jadi aku bisa banget nih ngembangin skill-skill yang soft skill gitu yang seperti leadership skill, terus mungkin public speaking skill dan lain-lain. Dan aku juga pernah kerja sebagai kitchen staff di sebuah restoran, jadi bisa juga praktis bahasa Jepang secara langsung karena diwajibkan untuk kerja dengan bahasa Jepang gitu. Dan tentu aja ini tuh dibayar karena part-time jobs itu kira-kira rata-rata salary-nya itu 800 sampai 1000 yen per jamnya. Jadi bisa juga nih untuk save up sehari-hari. Nah, untuk clubs dan circle juga banyak banget, kalau dihitung mungkin bisa jumlahnya bisa lebih dari 100. Tapi yang paling unik dari APU itu adalah multicultural week. Jadi emang karena di APU itu students-nya dari berbagai negara, kita diberikan kesempatan yang sama untuk memperkenalkan culture kita ke negara lain gitu. Jadi ada yang namanya Thai Week, Vietnamese Week, Indonesian Week, African Week. Jadi itu acaranya selama seminggu dan kita tuh ada rangkaian acaranya untuk memperkenalkan budaya-budayanya lewat performance art gitu. Dan untuk yang suka sport juga nggak perlu khawatir karena di APU juga banyak fasilitas dan juga klub yang berkaitan dengan sport. Atau mungkin yang suka art juga banyak banget. Atau mungkin kalian suka volunteer, nggak perlu khawatir karena di APU banyak banget volunteer clubnya. Dan untuk aku sendiri, aku dulu pernah jadi bagian dari Indonesian Week yang merupakan salah satu acara terbesar juga nih di APU. Jadi kalau menurut aku sih di APU itu nggak cuma belajar aja, tapi juga bisa langsung ikut berorganisasi, di mana kita bisa memperoleh skill baru. Dan kita juga bisa engage dengan banyak orang karena yang ikut organisasi itu biasanya nggak cuma dari orang dari satu negara aja, tapi banyak dari negara-negara lain juga. Terus bisa memperoleh bisa mengasah kemampuan kreativitas kalian juga karena emang acara-acara yang kita bikin itu semuanya planning dan bikin sendiri semuanya. Kalau misalnya kalian nih kepo kira-kira acaranya seperti apa sih, kegiatan apa sih yang aku ikutin ini, boleh dilihat langsung di Instagram dan Facebook yang aku tulis di sini. Dan memungkinkan juga ya kalau kalian pengen ikut lebih dari satu organisasi. Kalau aku dulu sempat juga ikut di 2 organisasi lainnya dan juga aku pernah ikut di sebuah business case competition. Jadi kalau misalnya di APU itu ada setiap tahunnya business case competition yang pengen ikut mengasah kemampuan bisnis skill-nya gitu. Lalu apa sih keuntungan untuk tinggal di Beppu? Beppu itu merupakan kota di mana APU itu berada. Jadi karena emang letaknya itu di Kyushu dan kalau di peta itu sedikit jauh ya dari metropolitan seperti Tokyo dan Osaka. Jadi emang untuk living cost-nya mungkin relatif lebih murah dan banyak juga part-time jobs-nya. Jadi bisa untuk save up juga untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu walaupun kotanya kecil, tapi di sini tuh banyak banget festival dan juga natural beauty-nya bagus banget. Jadi banyak banget kegiatan-kegiatan yang kalian bisa ikutin dan jadi bikin kalian nggak bosen untuk tinggal di Beppu. Dan diverse community juga karena yang tinggal di Beppu itu kebanyakan adalah dari students APU juga, jadi nggak perlu merasa kesepian kalau misalnya tinggal di downtown.
Lalu kira-kira seperti ini gambaran ketika aku tinggal di Beppu. Mungkin bisa dilihat di sini musimnya terus berganti, jadi mungkin suasananya juga jadi ganti terus. Jadi kalian nggak bakal bosen untuk tinggal di Beppu. Nah, selanjutnya itu untuk student exchange program. Nah, student exchange program itu banyak banget ya partner universities-nya, nggak cuma keluar negeri aja, tapi juga bisa ke local university yang ada di Jepang. Jadi ada opportunity juga untuk bisa belajar di prestigious universities. Dan enaknya kalian nggak perlu bayar biaya tambahan karena hanya bayar seperti biasa ke EPU. Lalu aku sendiri dulu pernah ikut ke exchange program selama 1 tahun di HEC Montreal, Kanada. Kalau aku sih ngerasa dulu aku bisa banget belajar hal-hal baru yang mungkin aku nggak bisa dapetin di EPU, tapi aku bisa dapetin itu ketika aku pergi exchange program. Dan jadi bisa nambah-nambah banyak teman juga ya, karena kan selama exchange itu bisa kenalan sama teman-teman baru. Lalu plan after graduation itu seperti apa sih? Nah, banyak banget. Yang pertama itu bisa job hunting di Jepang. Jadi walaupun sedikit berbeda ya sistemnya untuk job hunting di Jepang dan Indonesia, tapi nggak perlu khawatir karena dari career office-nya EPU akan selalu ngebantu kalian selama masa job hunting. Dan ada juga yang namanya on-campus recruitment, di mana lebih dari 200 company setiap tahunnya datang ke EPU untuk ngerekrut anak EPU. Dan untuk penempatannya sendiri itu nggak cuma di Jepang, tapi juga bisa di Indonesia. Lalu untuk yang mau melanjutkan ke S2 nggak perlu khawatir karena banyak juga partner universities-nya APU, jadi kalian mungkin bisa dapetin hal-hal keuntungan baru yang kalau misalnya kalian S1-nya di APU gitu. Dan alumni kita juga udah banyak banget yang melanjutkan kuliahnya di Jepang dan juga belahan dunia lainnya. Mungkin sekiranya dari aku sampai segitu aja. Mungkin kalau misalnya kalian punya banyak pertanyaan lagi mengenai kehidupan mahasiswa di EPU, boleh langsung tanya aku di Instagram atau di Facebook yang aku tulis di sini. Mungkin sekiranya segitu aja dari aku. Mungkin selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab ya, Kak Fitra. Terima kasih, Rahma. Oke, silakan Kak Moderator untuk dibantu untuk Q&A-nya. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang telah diberikan oleh Ibu dan kakak-kakak sekalian. Dan tadi aku dapat sedikit insight dari banyak insight sih sebenarnya. Kalau misalnya di EPU itu tuh kuliahnya seperti apa, terus banyak fakultas, dan juga seru banget kegiatan di sana, ada student exchange, kemudian bisa double degree, dan itu pilihannya banyak banget. Jadi buat teman-teman nih yang tertarik dari Ritsumeikan Asia Pacific University, jangan malu untuk bertanya ke kakak-kakak nanti dan juga untuk ke Ibu Era Usman. Kemudian juga kalian bisa ngecek di Instagram, website, dan TikTok-nya dari Ritsumeikan Asia Pacific University. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, mungkin teman-teman ini udah banyak yang ngechat karena pengen tanya dan pengen tahu lebih lanjut. Kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa bedanya dengan Ritsumeikan yang satunya? Mungkin ada, mungkin bisa dijawab. Oke, baik. Jadi tadi di awal slide kita udah lihat juga ya ada tulisan Ritsumeikan-nya gitu. Padahal singkatannya juga cuma EPU aja gitu. Nah, apa sih bedanya dengan Ritsumeikan University atau disingkat dengan RU biasanya? Kami adalah dua universitas yang berbeda, tapi berada di bawah satu yayasan. Jadi beda universitas, beda program, beda sistem juga, tapi ada di bawah satu payung gitu. Jadi kalau ditanya bedanya apa ya beda universitas, beda program yang ditawarkan juga gitu. Oke, baik. Mungkin itu apakah sudah menjawab? Mungkin pasti sudah menjawab banget ya buat yang tadi tanya. Dan sebelumnya, apakah ada link absensi yang akan dibagikan? Kak? Sudah Kak di kolom chat. Oke, berarti buat teman-teman. Silakan Kak. Ya, untuk teman-teman kita udah kasih untuk absen ya, untuk laporan kita juga ke EPU-nya. Jadi kalau nggak keberatan, teman-teman boleh sambil isi ya, sambil bertanya, sambil juga isi absen yang sudah kami siapkan pada kolom chat. Terima kasih. Oke deh. Jadi buat teman-teman jangan lupa buat absen ya teman-teman. Mungkin ada yang mau tanya lagi nih, bisa langsung chat aja ke everyone.
Dan kalau mau tanya langsung juga boleh dengan cara raise hand dan nanti boleh langsung mengaktifkan mikrofonnya. Nah, ini udah ada pertanyaan lagi. Jadi, apakah pendaftar gelombang pertama mendapatkan chance yang lebih besar untuk tuition reduction dibandingkan untuk gelombang kedua dan ketiga? Begitu mungkin boleh dijawab. Oke, karena kita memang sistemnya rolling screening gitu, jadi akan lebih baik ketika adik-adik mendaftar di gelombang awal, karena seat kami masih penuh gitu ya, masih banyak seat, jadi kesempatannya masih banyak. Makanya kalau seandainya memang EPU menjadi prioritas utama, lebih baik sih mendaftar lebih awal di gelombang-gelombang awal gitu. Bukan berarti di gelombang-gelombang terakhir sudah tidak ada kesempatan sih, enggak, tapi mungkin kompetisinya akan lebih sulit lah. Bukan berarti juga ada mendaftar di awal pasti akan diterima sih, enggak juga gitu ya. Tapi lebih baik mendaftar di gelombang-gelombang awal, seat kami masih banyak sehingga kesempatannya juga akan lebih baik lah gitu. Cukup? Ya, cukup Ibu. Berarti Ya, untuk teman-teman yang mau mendaftar ke EPU lebih baik di gelombang-gelombang awal ya, karena gelombang 1 atau gelombang kedua gitu untuk mendaftarnya, supaya kan pasti nanti hasilnya juga akan lebih awal diterima ya. Tapi kalau dari segi biaya dan lain-lainnya sih nggak ada bedanya mau gelombang 1, gelombang 2 atau gelombang 3 dan 4 gitu. Oke, berarti untuk biaya itu emang udah ditentuin ya Ibu? Tidak ada pengurangan biaya, maksudnya biaya pemotongan lewat beasiswa yang tadi bisa didaftarkan saat pertama kali mendaftar ke EPU, begitukah? Ya, beasiswa yang diberikan itu, jadi nanti ketika mengisi formulir secara online yang tadi sudah dijelaskan, nanti akan ada pertanyaan apakah adik-adik akan apply beasiswa EPU atau tidak. Nah, nanti tinggal titik beasiswa itu. Nah, nanti prosentasenya mana yang akan kita terima tergantung dari kualitas dokumen dan wawancara. Oke, baik. Nah, itu buat teman-teman jadi yang mau daftar, juga udah dikirimin linknya sama Kak Fitra di kolom chat, jadi bisa langsung dicek. Dan terima kasih untuk Bu Erosman jawabannya. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Kak atau Ibu. Jadi, apakah di EPU itu terdapat jurusan IT? Ya, kita nggak ada jurusan IT nih buat yang bertanya. Jadi memang kita fakultasnya ada dua, ada yang International Management sama yang Asia Pacific Studies ya. Kita memang lebih ke fokus kepada bidang atau ilmu sosial ya. Jadi untuk IT kita belum tersedia jurusannya. Oke, baik Kak. Berarti EPU ini lebih ke jurusan yang sosial gitu ya? Tapi untuk teman-teman dari Saintek juga nggak perlu takut untuk mendaftar karena pasti tetap ada kesempatannya kan, Kak? Ya, betul sekali. Jadi pelamarnya sih atau aplikannya bisa dari jurusan IPA, IPS maupun bahasa ya jika sekolahnya punya program bahasa gitu. Jadi yang penting 12 tahun masa pendidikan termasuk jenjang SMA-nya itu 3 tahun. Mungkin demikian Kak moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Fitra atas jawabannya. Dan ini ada yang tanya lagi, mungkin terkait biaya hidup di sana. Jadi kan tadi terletak di kota Beppu ya, Kak. Dan itu kan di Kyushu, kalau nggak salah tadi diomongin, dan jauh dari kota metropolitan. Nah, itu tuh kan Jepang terkenal mahal. Gimana sih biaya hidup di sana? Mungkin bisa di-sharingkan. Nah, ini yang paling cocok ini Kak Rahma nih, karena yang sampai saat ini juga masih ada di Jepang ya. Silakan Kak Rahma experience-nya terkait dengan living cost atau biaya hidupnya ketika di Jepang. Silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk tahun pertama ya, untuk tahun pertama itu mungkin relatif lebih mahal karena emang tinggalnya masih di dorm, terus mungkin agak lebih susah untuk part-time karena kan emang baru tahun pertama gitu ya. Kira-kira tuh bisa 80.000 sampai 100.000 yen. Tapi mungkin itu tergantung dengan kehidupan masing-masing ya, maksudnya tergantung dengan spending-nya tuh seberapa banyak pribadinya gitu. Kalau mungkin nanti tahun kedua mungkin karena akan pindah ke downtown dan itu bisa milih tempat tinggalnya, akan sharing atau tinggal sendiri, jadi mungkin bisa relatif lebih murah. Dan kalau dipikir-pikir sekitar 60.000
sampai 100.000 dan lagi itu tergantung dengan pengeluaran masing-masing. Dan kalau misalnya sehari-hari itu biasanya aku juga bisa kebantu banget dengan uang dari part time jobs aku yang mungkin bisa aku dapetin dalam sebulan itu sekitar 20.000 sampai 30.000 yen seperti itu. Oke, terima kasih Kak Rahma buat sharing dan jawabannya. Nah, kalau Kak Rahma sendiri berarti sekarang di Jepang atau udah di Indonesia, Kak? Untuk sekarang aku masih di Jepang. Oh, berarti stay di sana ya, Kak? Untuk saat ini aku bakal di sini, tapi kemungkinan aku akan pulang beberapa minggu lagi. Oke, nanti mungkin teman-teman bisa ketemu langsung sama Kak Rahman. Oke, Kak. Terima kasih sebelumnya buat jawabannya. Dan ini ada pertanyaan lagi. Apakah ada jurusan bioteknologi dan medicine di APU ini, Kak? Iya, apa namanya, sekali lagi kita juga nggak ada jurusan itu ini ya, jadi mohon maaf, jadi jurusan bioteknologi atau kedokteran atau teknik atau desain kita nggak ada. Jadi kita memang profilnya jurusannya hanya bisnis ya, ranahnya bisnis, ekonomi manajemen sama social studies aja gitu ya. Semoga bisa dijadikan alternatif di pilihan jurusan lainnya ya buat teman-teman semua ya. Iya, kayaknya ini mungkin tadi teman-teman mikirnya bakal banyak jurusan saintek gitu sih, Kak. Tapi ternyata emang Ritsumeikan APU ini fokus lebih ke sosial, jadi ranah sosial gitu ya teman-teman. Tapi buat teman-teman IPA yang tertarik ke jurusan IPS, bisa banget sih daftar ke sini. Nah, kalau misalnya nanti tertarik ikut acara online session juga, itu udah di-share sama Kak Fitra di kolom chat, jadi buat teman-teman bisa join ke acara itu. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, Kak. Jadi apakah banyak mahasiswa dari Indonesia yang ke APU saat ini? Banyak sih, kita biasanya kalau setiap tahun tuh yang berangkat itu sekitar 70-80 sih. Cuman kalau in total sampai di sana sih ya nggak begitu terasa juga ya, mungkin bisa tanya Rahma nanti, karena kan ada dari negara-negara lain juga, dan total number of students-nya juga itu hampir 6.000, jadi ya dibilang banyak ya nggak banyak, tapi dibilang apa namanya, pokoknya ada lah, pokoknya Indonesian student itu tetap ada sih. Oke, baik. Terima kasih Kak buat jawabannya. Jadi teman-teman yang dari Indonesia mungkin khawatir kalau nggak ada teman di sana, tapi kan banyak teman-teman dari Indonesia. Kayak takutnya pada nggak punya teman ya, tapi tenang aja, apa namanya, pasti punya teman kok. Kalau nggak mau teman dari Indonesia, ya bikin making friends dengan teman dari negara lain juga kan nggak apa-apa ya, menambah networking teman-teman. Jadi kadang-kadang hidup itu nggak selalu bersama, tapi juga bisa sendiri-sendiri ya, demikian. Iya, bener banget tuh kata Kak Fitra. Jadi teman-teman jangan takut buat mencari teman di sana, karena pasti teman itu mengikuti kok. Dan dari Semarang juga ada beberapa kok yang ini, jadi ya maksudnya misalnya pun teman-teman dari Semarang nggak ada, ya teman-teman dari kota-kota lain juga ada gitu. Jadi dan lagian juga kita sebelum berangkat itu kan biasanya kayak anak-anak yang dari Indonesia ini kan rata-rata masuknya bulan September. Nah, pasti nggak akan sendiri lah. Kalau biasanya di bulan September itu pasti nggak akan sendiri, pasti akan ada beberapa teman lah gitu. Dan biasanya sebelum keberangkatan itu juga kita suka ngadain kayak pertemuan-pertemuan gitu. Kalau selama pandemi ini pertemuannya dilakukan secara online, tapi biasanya sih pertemuan itu kita tetap muka gitu. Jadi satu sama lain juga pasti akan saling mengenal lah nanti sebelum berangkat gitu. Karena biasanya ada jeda waktu lebih kurang 3 bulan tuh menjelang keberangkatan, dan itu pasti satu sama lain sudah saling komunikasi juga. Oke, baik. Terima kasih Bu Era Usman untuk tambahan jawabannya. Jadi apalagi itu ada pertemuan sebelum berangkat ke Jepang, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Terus juga bisa kenalan sama teman-teman dari berbagai negara. Jadi seru banget sih kayaknya bakalannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak dan Bu. Jadi apakah tes IELTS bisa disusulkan setelah menerima conditional LOA? Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi IELTS ataupun teman-teman yang mengambil standar kemampuan bahasa Inggris berupa TOEFL atau IELTS itu harus diupload bersamaan dengan gelombang pendaftaran. Jadi menjadi satu kesatuan dokumen sebagai bahan penilaiannya teman-teman ketika melamar ke kampus kami. Jadi tidak bisa disusulkan. Jadi harus sudah tersedia ketika tanggal-tanggal pendaftarannya.
Gitu. Mungkin aku share lagi tanggal-tanggal pendaftarannya ya. Iya, boleh tuh, Teman-teman Kak. ada. Teman-teman mungkin boleh di screenshot dulu nih, jadi biar nggak ketinggalan informasi. Nah, jadi ini ada 4 gelombang nih teman-teman. Jadi yang kita melihatnya yang September ya, karena untuk anak-anak Indonesia biasanya memang yang sesuai itu adalah berkuliahnya di bulan September ya. Jadi itu ada waktu mendaftarnya di application period sampai application period deadline. Jadi teman-teman nanti di waktu itu sudah harus tersedia IELTS-nya. Jadi tidak menunggu lulus dulu, mendapatkan LOA ya tadi bahasanya ya. Tapi dari awal pendaftaran ini, baik gelombang 1, 2, 3, 4 ini sudah harus tersedia. Salah satunya adalah dokumen IELTS-nya tadi. Karena itu merupakan bahan penilai kita ya untuk kemampuan bahasa Inggris teman-teman. Karena kan kuliahnya menggunakan bahasa Inggris, sehingga ya kami pengen tahu IELTS-nya di awal itu ya memang berapa skornya gitu. Itu mungkin. Oke, Kak. Terima kasih buat jawabannya. Jadi buat teman-teman tadi yang nanya untuk IELTS bisa disusulkan atau tidak, jawabannya tidak ya teman-teman. Jadi Tidak bisa boleh. dilampirkan. Iya. Jadi bisa dilampirkan saat awal mendaftar ke APU University. Oke. Mungkin buat pertanyaan selanjutnya, sistem perkuliahan di APU itu seperti apa ya, Kak? Atau Bu, boleh dijawab mungkin? Liburnya itu apa aja dan kapan saja? Karena kan kebetulan kan di Jepang ya, jadi berbeda dengan kami yang di Indonesia. Oke. Oh, jadi belum kuliah udah nanya liburnya kapan aja nih Kak Rahma bisa bantu jawab kali. Jepang itu emang banyak libur ya teman-teman. Jepang itu negara yang banyak sekali tanggal merahnya nih. Ada festival, ada apa, coba Kak Rahma bisa kasih gambaran sebagai mahasiswi APU, alumni ya, gimana kemarin waktu kuliah liburnya kapan aja, terus kuliahnya dimulai dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Silakan Kak. Oke, jadi sebenarnya itu kalau kuliah di APU untuk kelas paling pagi itu ada di jam 8.50-an gitu. Terus kelas terakhir itu ada sekitar jam 6 sore dan biasanya itu untuk 1 jam pelajaran itu bisa 90 sampai 95 menit. Untuk sistem pembelajarannya sendiri, untuk schedule-nya sebenarnya itu sedikit berbeda emang dari Indonesia. Jadi dia biasanya setiap awal tahun itu biasanya emang dari APU udah mengeluarkan academic calendar-nya sendiri. Jadi nanti kalau misalnya udah diterima di APU bisa dilihat sendiri di situ kapan liburnya, kapan waktu exam-nya kapan, terus juga kira-kira tanggal-tanggal liburnya itu tanggal berapa aja tuh nanti biasanya dijelaskan di situ. Tapi untuk liburnya sendiri biasanya setelah 4 bulan kuliah, biasanya itu ada sekitar 1 bulan atau sekitar 2 bulan untuk liburan, baru mulai untuk semester selanjutnya. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Sangat menjawab nih Kak Rahma. Mungkin buat teman-teman nanti bisa ngecek langsung di kalender akademiknya Ritsumeikan APU ya, kalau udah mulai perkuliahan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya mungkin Kak. Jadi kira-kira apa saja yang akan dipelajari dalam area study culture, society, dan media? Begitu. Mungkin boleh dijawab. Untuk culture, society, and media itu sebenarnya mungkin Kak Rama nanti bisa bantu jawab lah. Tapi yang jelas sih nanti Dede bisa cek di website, di link yang sudah kami bagikan di sini, di brosurnya APU itu. Di sana sudah tercantum sih mata kuliahnya apa saja untuk masing-masing major yang tersedia. Jadi mungkin dari mata kuliah yang sudah diambil itu kita bisa sedikit dapat gambaran kira-kira jurusan ini belajarnya apa aja sih gitu. Atau Kak Rama ada mungkin sedikit dapat gambaran teman-temannya yang mengambil culture, society, and media itu belajarnya apa aja sih gitu? Maaf banget nih sebelumnya karena aku emang majornya bukan di media, jadi mungkin aku kurang bisa kasih insight kira-kira kayak gimana sih belajarnya, karena juga aku nggak pernah ngambil mata pelajaran yang ada di media, jadi mungkin aku belum bisa sedikit ngasih gambaran ya. Mungkin untuk benar kata yang dikasih tahu Bu Era, kalau misalnya kalian pengen tahu nih kira-kira subjeknya apa aja sih yang diajarkan di situ, bisa langsung dilihat di brosurnya APU ini. Nah, atau mungkin ini di slide-nya kan sudah dilihatin ya, culture, society, and media.
lebih kurang tuh belajar mengenai culture antropologi. Jadi di sini ada nih mata pelajarannya apa-apa saja gitu. Bisa nanti coba dicek di websitenya EPU ya. Di sini mungkin tulisannya bisa terbaca mungkin beberapa mata kuliah yang tersedia. Dan sistemnya juga di EPU itu misalnya gini, awalnya mungkin kamu mau fokus di culture, society, and media misalnya, tapi kamu masih punya kesempatan untuk mengambil lagi mata kuliah dari hospitality and tourism mungkin, atau mau mengambil dari international relation mungkin, dan itu diperbolehkan. Jadi bisa fokus di satu major boleh, mau di mix dengan yang lain juga boleh gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu atas jawabannya dan untuk Kak Rahma. Berarti tadi teman-teman boleh cek langsung di link yang sudah dibagikan. Jadi di situ akan ada detail tentang program studi dan juga fakultas itu mempelajari apa aja gitu kan, Ibu? Ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman, dan sebelumnya izin mengingatkan buat teman-teman yang pengen tanya boleh langsung chat atau raise hand aja, dan chatnya ke everyone ya teman-teman. Jadi teman-teman yang lain juga bisa membacakan pertanyaannya. Oke, itu Kak Fitra tadi mengirimkan lagi handbook dan brosur, jadi teman-teman bisa cek di sana. Oke, mungkin buat pertanyaan selanjutnya, jadi buat Kak Rahma tadi, apakah ada magang? Oke, untuk internship sendiri sebenarnya di EPI itu nggak mewajibkan. Biasanya kalau di Indonesia kan universitasnya ada yang wajib untuk internship ya, untuk magang. Tapi kalau di EPI itu nggak ada. Jadi itu pilihan dari masing-masing murid. Dan sebenarnya dari EPU juga biasanya menyediakan banyak sekali kayak internship opportunity juga. Biasanya selalu ada di post di career office website. Jadi nanti ketika udah ada di EPU bisa langsung lihat-lihat juga ada opportunity untuk intern di company mana aja. Biasanya ada yang di negara-negara lain dan ada juga yang di Jepang, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak atas jawabannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Apakah apakah surat rekomendasi dan motivation letter itu berpengaruh besar selain nilai yang sudah disiapkan oleh peserta? Seperti itu. Berpengaruh sih Kak. Jadi buat yang penanya tadi berpengaruh. Jadi yang dinilai itu sebenarnya apa aja sih? Ini suaranya kedengeran nggak ya? Soalnya nggak pakai headphone. Oke ya. Oke, jadi sebenarnya sih semua penilaian itu berpengaruh. Jadi tidak hanya surat rekomendasi atau letter of recommendation, tapi juga kita menilai juga dari rapotnya teman-teman, dari rapotnya, kemudian dari skor bahasa Inggrisnya, terus kemudian juga dari esai yang teman-teman tulis, sampai nanti dari interviewnya juga dinilai, dan dari banyaknya kegiatan ekstrakurikuler yang teman-teman juga ikuti selama di SMA itu juga menentukan. Jadi akumulasi dari keseluruhan tadi item tadi yang saya sebutkan itu yang mempengaruhi untuk penilai besar kecilnya kita memberikan beasiswa buat teman-teman semua. Itu mungkin. Oke, baik. Terima kasih Kak atas jawabannya. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi nih terakhir ya dari kita Kak. Jurusan favorit di Rinsumekan EPU itu apa sih? Ya baik, jadi kalau misalnya favorit, since kita cuma punya 2 fakultas dengan masing-masing 4 jurusan, jadi 8 jurusan itu merupakan keunggulan kami gitu ya. Karena kami kampusnya kan memang tidak besar, tidak memiliki banyak program studi ya. Jadi yang ada di jurusan yang kami sediakan itu adalah yang merupakan unggulan kami yang kita bisa provide buat teman-teman yang mau belajar dari pilihan jurusan yang ada itu. Wah, ternyata favorit semua nih teman-teman. Jadi nggak usah khawatir mau masuk jurusan apapun di Rinsumekan University, favorit semua. The best semua ya, Kak. Masih di-mute. Ya, best of the best lah pokoknya. Jadi daftar ya, tetap promosi ya. Jadi daftar ya teman-teman. Dan di EPU itu juga kita tuh betul-betul bisa belajar mata kuliahnya itu kita pilih sendiri gitu. Jadi
kalau university lain mungkin mata kuliahnya sudah ditentukan gitu ya. Nah, kita misalnya tadi ada yang bertanya, Culture Society Media itu belajarnya apa aja sih? Kan ada daftar mata pelajarannya apa gitu ya. Nah, nanti kita juga bisa pilih sendiri di antara itu kita mau ambilnya yang mana gitu. Jadi bukan berarti harus semua diambil gitu sih, enggak. Makanya adik-adik juga masih punya kesempatan untuk bisa mengambil mata kuliah dari major lain. Jadi betul-betul bisa belajar sesuai dengan yang diinginkan, bisa mendesain kurikulumnya sendiri. Beberapa di antara anak Indonesia mungkin kesulitan kali ya, karena memang tidak terbiasa. Kita biasanya di sini sudah disediakan, terus tinggal dipelajari lah gitu ya. Nah di EPU itu mata pelajarannya apa, kemudian makanya mungkin di Jepang di EPU itu mungkin Kak Rama bisa ini nanti koreksi kalau betul, kalau nggak salah setiap mata kuliah, setiap dosen itu ada reviewnya ya. Jadi kita bisa tahu, oh ini belajarnya ini, oh ini dosennya seperti ini, oh ini nanti mengarahnya ke situ. Betul gitu nggak Kak Rama? Iya Bu, benar. Ya. Jadi kita tahu kira-kira nanti yang dipelajari itu seperti apa. Terus ada biasanya tuh setiap kelas itu ada silabusnya. Jadi bisa tahu kira-kira per minggunya itu mempelajari tentang apa aja. Jadi bisa tahu sebelum mengambil kelas kira-kira nanti penilaiannya berapa persen assignment, berapa persen attendance, itu bisa tahu semuanya dari silabus. Terus kita juga ada kayak grup course review, jadi yang biasanya murid-murid itu biasanya ngeliat dari situ kira-kira gurunya seperti apa, terus kelasnya seperti apa, bisa banyak tahu informasi dari situ juga. Nah, pasti ini juga menjadi tantangan tersendiri juga nih buat adik-adik yang kuliah di EPU gitu ya. Mulai dari menentukan apa yang ingin dipelajari gitu, kita menentukan sendiri gitu. Jadi betul-betul belajar sesuai dengan apa yang kita mau. Terus mengingatkan juga nih nanti minggu depan hari Minggu tanggal 26 kita akan ada info sessionnya EPU. Silakan nanti bagi adik-adik yang mau mengajak orang tuanya, mungkin yang mau ikut bergabung lebih tahu lagi seperti apa EPU ini, nanti akan ada profesor dari EPU yang akan memberikan presentasinya. Baik, terima kasih untuk kakak-kakak dan Ibu Era atas jawabannya. Baik, untuk mengakhiri sesi kali ini, apakah ada sepatah dua kata yang ingin disampaikan sebagai closing statement mungkin dari Kak Fitra ya? Oke, terima kasih Kak Moderator. Ya, tadi ada juga Romo Viko, Bapak Ibu Guru mungkin ya, dan juga panitia dari IO ya, dan juga Kak Moderator yang udah capek-capek bantuin kita hari ini, dan teman-teman baik dari Loyola maupun dari sekolah-sekolah lain ya, para sekolah undangan, terima kasih telah mendengarkan sesi ini. Semoga kampus kami Ritsumeikan Asia Pacific University bisa dijadikan alternatif bagi teman-teman, terutama yang ingin melanjutkan studi ke Jepang ya. Demikian, terima kasih. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selamat siang semuanya.